Gantung, 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 gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Bom waktu ini kapan akan diledakkan? Dalam tanda kutip. Akankah nanti disertai dengan argumentasi yang kuat dan ditindaklanjuti atau seperti apa? Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal? Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Kita harus move on. Kita harus melihat ke depan. Kalau kita salah melakukan kesalahan, ya sudah kita perbaiki, kita maju ke depan. Ya bahkan saya melihat PDIP elitnya dibiarkan bicara bahwa ya pokoknya kami tetap yakin apa yang dirilis oleh OCCRP itu benar. Ya. Apa dipeluk? Masih bentar. Ya udah gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit informasi nih mengenai gerombolan tua-tua keladi. Ya, nih ya gerombolannya Egy Sujana yang berulah lagi menyerang Bapak Jokowi. Dan benarkah ini bom waktu skandal pejabat ini akan diledakkan? Waduh. Yuk kita tonton saja videonya. 11 KUHP, gantung, 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 gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga, gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut, kita tidak boleh cicing wae, maka kita harus bergerak. Saya bertanya dengan KNPRI, pernah datengin KPK tidak? Pernah. Kapan? 30 kemarin tentang tidak sahnya ketua KPK, sudah kami teriakan di Mokom tanggal 30 Desember Terus cerita. 2024. Kemudian lanjut kami masukin surat follow up atas temuan atau laporan 11 KUHP. Aduh, ini gerombolannya Egy Sujana ini kok jadi seperti kayak anak-anak SD yang lagi nyanyi bareng-bareng gitu loh. Emang mungkin bener ya, kalau semakin tua ini tuh gimana ya, kelakuannya ini kembali seperti anak-anak lagi nih. Kok bisa-bisanya ini loh bernyanyi dengan yel-yel gantung Jokowi. Aduh, kok bisa-bisanya itu loh. Eling umur. Aduh, kalau sudah nyanyi seperti ini ya kok kayak menjadi kayak anak SD lagi ya ini. Ya anggur di rumah sajalah. Ya ngomong cucu, ya lihat TV, minum kopi di rumah sajalah. Gak usah seperti itu. Kok kayak gak ada habis-habisnya ya. Ini dendamnya sama Bapak Jokowi ini kok gak ada habis-habisnya. Sudahlah. Bongkar skandal pejabat. Ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, siapa pejabatnya? Yang kedua, apa jenis skandalnya? Apakah terkait dengan kasus hukum atau korupsi misalnya yang harus disertai bukti, atau bersifat rahasia pribadi yang mungkin tidak punya konsekuensi hukum apapun? Ayo. Yang ketiga, bom waktu ini kapan akan diledakkan? Dalam tanda kutip. Akankah nanti disertai dengan argumentasi yang kuat dan ditindaklanjuti atau seperti apa? Semua ini tentu memantik diskusi, perdebatan yang bukan sederhana. Saya Aiman Caksono. Salam.
Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk dengan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja. Dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti AC, dibilang ijazahnya palsu, komplit. Bom waktu skandal pejabat, benarkah itu? Ya memang ya, ini beberapa waktu yang lalu ini ada Bu Koni Rahakundini Bakri ini menyebutkan bahwa ia dititipkan dokumen skandal pejabat lah, dan hanya tinggal menunggu waktu ya sebelum skandal tersebut ini diledakkan. Berbagai pertanyaan ini muncul ya, mulai dari siapa pejabatnya, apa skandalnya, dan kapan bom itu akan diledakkan. Waduh. Dan ini menjadi fakta atau cuma gertak sambal saja ya ini? Ya kita tunggu sajalah, biar waktu yang akan menjawabnya. Gimana ini menurut kalian ya? Ya, tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Nah, ya, itu. kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya, selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga dia udah bersalah kan, dia mundur, diberhentikan ya, udah tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya karena mereka merasa punya informasi yang cukup. Nah, seperti diketahui lah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi hingga pihak Istana Negara ini buka suara lah soal rencana Sekjen PDI Perjuangan ini Bapak Hasto Kristianto ini yang akan membongkar ya skandal korupsi para pejabat tinggi di Indonesia ini. Politisi PSI Adi Armando pun ini meminta Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ini segera membongkar video skandal-skandal korupsi pejabat di Indonesia ini. Kenapa ya kok baru sekarang ini membongkarnya? Kenapa nggak dari dulu-dulu ini? Ya berarti dari dulu ini gimana ya, sudah menyembunyikan kasus-kasus yang ada ini ya, atau gimana ini konsepnya? Aduh gimana ya kalau sudah begini nih? Gimana coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Saudara, memang tidak mudah untuk orang itu bisa move on. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kemudian kita introspeksi, dan kita akan memperbaiki langkah kita selanjutnya dan maju ke depan. Itulah orang-orang yang bijaksana, saudara. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang tidak demikian. Ya, apalagi ngelihat orang-orang yang terus mencoba
masih berupaya untuk menjelek-jelekan nama Bapak Jokowi. Nggak move on. Padahal Pak Jokowi udah pensiun, sudah purna tugas, ya, dan sedang mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, ya, ngemong cucu, gitu kan, menerima banyak sekali orang-orang di rumahnya. Tapi sementara itu di satu pihak orang yang masih terus ya ngomong soal OCCRP. Ya, bahkan saya melihat PDIP elitnya dibiarkan bicara bahwa ya pokoknya kami tetap yakin apa yang dirilis oleh OCCRP itu benar, bahwa Jokowi adalah orang yang terkorup katanya. Padahal OCCRP sudah merilis beritanya bahwa memang kami tidak punya bukti, bahwa hasil apa yang kami rilis itu adalah hasil daripada polling yang dilakukan melalui email, di mana kami punya partner media di Indonesia yaitu namanya Tempo. Yang tempo waras, tempo nggak waras, bahkan lebih sering tidak waras. Ya, jadi kita bisa tebak bahwa hasil polling email ya diaturlah sedemikian rupa bahwa benar tanpa bukti bahwa Pak Jokowi itu orang yang korup gitu. Padahal tidak ada, kita tahu lah apa yang Pak Jokowi lakukan, ya. Itu. Tapi kalau Anda lihat partai yang terkorup, ya ada yang sekarang lagi sedang dirundung kemarahan, kesal karena kalah di Pilpres, ya kemarin di Pilkada, gitu kan. Nah, kemudian ditambah lagi ada perempuan yang agak kejantan-jantanan, ya bergaul dengan laki-laki yang agak ke perempuan-perempuanan gitu. Jadi cocok nih pasangan Hasto dan Koni. 11-12. Dan sementara panggilan KPK terhadap Hasto Kristianto itu diabaikan. Ya, karena sibuk sedang mengurus hari ulang tahun PDIP. Jadi kita tahu bahwa ya, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu aja Hasto ditangkap. Dan kita bisa melihat bahwa KPK akan gerecep melakukan law enforcement. Ya, sudah waktunya lah KPK harus menaikkan reputasinya yang dulu sempat melempem begitu. Ya, kalau hari ini mantan-mantan pemimpin KPK yang buka podcast, yang jadi komentator, ya, yang zaman dulu itu loh, yang sempat bermasalah gitu. Nah, poin saya untuk mengatakan bahwa kita harus move on, kita harus melihat ke depan. Kalau kita salah melakukan kesalahan, ya sudah, kita perbaiki, kita maju ke depan. Gitu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya pun juga gitu, saya melakukan kesalahan investasi, melakukan kesalahan dalam berucap mungkin, ya saya perbaiki. Bukankah manusia itu harus makin baik, go on to perfection. Manusia itu harus makin sempurna, ya, seperti yang Allah mau gitu. Kita harus makin baik dan makin sehat dan makin bijaksana. Oke, move on. God bless you all the best. Ya, memang ya ini tidak mudah untuk seseorang itu bisa move on lah. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita introspeksi dan kita akan memperbaiki langkah kita selanjutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itulah orang-orang bijaksana. Tetapi hari-hari ini kita dapat melihatlah banyak orang-orang yang tidak demikianlah. Ya, apalagi melihat orang-orang ini masih berupaya
menjelek-jelekkan Bapak Jokowi. Jelas nih mereka ini masih belum bisa move on ini dengan Bapak Jokowi. Ya gimana ya kan, padahal Bapak Jokowi ini sudah purna tugas loh ya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sekarang ini menjadi rakyat biasa. Kok masih saja kalian ini menjelekkan Bapak Jokowi ini, kenapa toh sebenarnya ini? Ya move on lah kalian itu, nggak gimana ya. Sudahlah, nggak usahlah seperti itu lagi lah. Bapak Jokowi sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Kok masih saja benci lah dengan Bapak Jokowi ini, gimana kalian ini? Ya. Kamu dipeluk. Oh, sih, bentar. Ya udah, gantian ya. Waduh, ini ada momen ya, ini ada ibu-ibu yang sangat histeris ini bertemu dan minta foto kepada Bapak Jokowi. Ya saat Bapak Jokowi ini berkunjung maksudnya ya, berkunjung ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, kunjungan Bapak Jokowi itu untuk peninjauan sejumlah program lah pelestarian lingkungan yang dilaksanakan di Banjarnegara. Waduh, ini loh, kok bisa-bisanya ini ibu-ibu ini loh. Ya, kayak kelihatan bangga dan sangat cinta ini kepada Bapak Jokowi. Padahal ya kan tadi Bapak Jokowi ini sudah menjadi rakyat biasa, tapi masih saja dicintai rakyat Indonesia ini loh. Memang beda ini Bapak Jokowi ini. Anak-anak sekolah bahagia gembira usai jam sekolah mendatangi rumah Bapak Jokowi. Oke. Yang mana? Selalu rame di rumah Bapak Jokowi ini, setiap hari dikunjungi para masyarakat yang mencintai Bapak Jokowi ini, jelas ya. Ini anak-anak masih pakai seragam sekolah langsung ke rumah Bapak Jokowi ini. Oh rela antri seperti itu ternyata. Waduh. Sini Bu, ayo Bu. Minta tangan. Boyfriend. Sudah ini. Oh iya. Ini ya. Ada. Tadi ya Bu, dulu ya. Lepas dulu ya. Agak sini aja deh. Agak sini aja. Sorry ya. Nah, dengan sabarnya Bapak Jokowi ya menyambut masyarakat di rumahnya ini loh, tanpa ada jarak ini. Wah, memang ngeri nih Bapak Jokowi ini. Bergantian foto dengan Bapak Jokowi. Belum. Yang kamu berdua nih.
Ini dapat apa aja ini, Dek? Gimana rasanya dapat buku dongeng? Senang. Buat sekolah. Kemarin libur belum kesini ya? Jamaatul Ikhwan. Kemarin libur belum kesini ya? Belum. Ini pulang sekolah terus kesini nih. Masya Allah, ini loh, anak-anak pun tahu kalau Bapak Jokowi itu orang baik. Ya, sehat selalu ini untuk Bapak Jokowi dan keluarga. Percayalah Bapak, ini masyarakat ini masih banyak, masih sangat banyak yang mencintai Bapak ini. Dan ini ya, semoga yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi untuk bersilaturahmi memperoleh keberkahan dalam kehidupannya ya dari Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Waduh, ini gimana ini ya? Kalau sudah begini gimana coba? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.